Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa belajar agar ilmu yang kita peroleh nantinya bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ibu akan mengingatkan kalian terlebih dahulu. Jangan lupa absensi di Google Form. Linknya sudah tertera di deskripsi grup WhatsApp Al-Quran dan Hadis. Baik, pada hari ini kita akan belajar materi sifat pemurah dan sifat kikir. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini ada 4. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian sifat pemurah dan sifat kikir. Yang kedua, siswa dapat membaca hadis maupun Al-Quran terkait sifat pemurah dan sifat kikir. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis atau menganalisa isi kandungan ayat Al-Quran maupun hadis terkait sifat pemurah dan sifat kikir. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan contoh sifat pemurah dan sifat kikir. Sebelumnya, Ibu sudah menginformasikan di awal. Hari ini kita akan belajar materi sifat pemurah dan sifat kikir. Nah, sebelumnya Ibu akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian sifat pemurah. Di sini siapakah yang sudah mengetahui apa itu sifat pemurah? Oke, baik sekali. Jadi, sifat pemurah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti orang yang suka memberi, atau istilah lainnya itu orang yang tidak pelit. Dalam sebuah kitab karya Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan seperti ini. Inna akraman nasa man a'ta man la yarju. Bahwa orang yang pemurah adalah orang yang memberi tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Jadi, apabila kita ingin menolong maupun memberi bantuan kepada orang lain, hendaknya niatnya itu karena Allah Ta'ala, karena ridho Allah Ta'ala. Jadi, apabila kita mengharapkan sesuatu atau timbal balik dari orang yang kita beri, kemudian orang tersebut memberinya tidak sesuai apa yang kita inginkan, kita akan merasakan sakit. Karena apa? Kalau kita bergantung dan berharap kepada manusia, jatuhnya nanti akan berupa sakit hati. Akan tetapi, kalau kita bergantung dan berharap kepada Allah, kita tidak akan merasakan sakit hati. Gitu. Lalu, bentuk dari sifat pemurah itu seperti apa, Bu? Bentuk dari sifat pemurah itu berupa materi maupun non-materi. Contoh sederhananya ya, ketika ada salah seorang teman kita bernama Andin, itu ahli di bidang matematika. Lalu temannya bernama Dini, itu tidak pandai di bidang matematika. Nah, Andin ini tuh harus mengajari atau membimbing Dini supaya pintar atau paham di bidang matematika. Itu contoh kecilnya. Selanjutnya kita akan pembahasan pengertian sifat kikir. Apa itu sifat kikir? Nah, benar. Jadi sifat kikir itu kebalikan dari sifat pemurah. Nah, dalam KBBI itu sifat kikir diartikan orang yang menahan sesuatu atau orang yang enggan mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta.
Dan dalam Islam sendiri pun kata kikir disebut dengan bakhil. Apa itu bakhil, Bu? Yaitu orang yang enggan mengeluarkan hartanya untuk orang lain karena ia tuh merasa takut dan khawatir kalau harta yang dikeluarkannya itu akan berkurang. Padahal apabila kita mengeluarkan harta sekecil maupun sebesar apapun, Allah itu akan menggantikan harta lebih dari apa yang kita keluarkan. Jadi untuk anak-anakku sekalian, apabila teman kita ada yang mengalami kesusahan, sebaiknya kita tolong dan jangan merasa takut maupun khawatir akan harta kita, karena pada hakikatnya harta kita adalah milik Allah. Materi yang selanjutnya mengenai ayat Al-Quran dan hadis terkait sifat pemurah dan sifat kikir. Jadi nanti ibu akan membacakan sebuah firman Allah. Nanti untuk anak-anakku sekalian juga ikut membaca dari rumah masing-masing. Oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسينسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العظيم. Artinya, demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Oke, jadi kandungan yang terkandung dalam surah Al-Lail ayat 1-11 itu kurang lebih seperti ini. Orang yang memberi atau orang yang menolong dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan memberikan kemudahan di dunia, dan di akhirat akan diberi berupa hadiah berupa surga. Kebalikannya, orang yang pelit dan enggan membantu saudaranya, itu Allah akan memberikan kesulitan di dunia, dan di akhirat akan mendapatkan neraka. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim. Artinya,
Sedekah tidak akan mengurangi harta. Tidaklah memberikan maaf, melainkan Allah akan menambah kemuliaan bagi seorang hamba. Tidaklah seorang tawadu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, kandungannya apabila kita menolong dan memberi orang lain dengan niat ikhlas, itu Allah akan memuliakan dan mengangkat derajat seorang hamba. Jadi dapat disimpulkan, dalam menolong maupun memberi pertolongan itu harus diniatkan lillahi ta'ala, agar apa yang kita keluarkan itu tidak sia-sia. Dan ketika mengeluarkan itu jangan setengah-setengah, kita harus ikhlas tuh. Karena apa? Kalau kita mengeluarkannya setengah-setengah, Allah juga akan memberikan balasannya juga setengah-setengah. Kan nggak mungkin. Dan kita nggak pengen seperti itu gitu. Jadi ya udah, kita berikan semampu kita dengan ikhlas, niat karena Allah lillahi ta'ala. Biar apa? Biar Allah memberikan kemudahan jalan di dunia dan di akhirat mendapatkan surga. Dan tidak hanya itu, Allah akan memuliakan kita dan mengangkat derajat kita. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video, dan untuk anak-anakku sekalian untuk mengamati dan melihat sampai akhir video, karena nanti ada sebuah pertanyaan dari video tersebut. Oke, siap? Baik, kita putar dari sekarang ya. Oke.
Gimana? Apakah kalian sudah melihat videonya sampai akhir? Oke, bagus sekali. Jadi, Ibu akan memberikan tugas pada kalian mengenai video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Apa pelajaran atau hikmah yang kita ambil dari pelajaran tersebut? Nanti cara ngirim jawabannya gimana, Bu? Nah, cara ngirim jawabannya dan melalui voice note kemudian dikirim ke grup Al-Quran Hadis. Begitu. Sampai di sini sudah paham semua? Baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan terkait materi yang Ibu sampaikan tadi. Jadi hari ini kita akan belajar sifat pemurah dan sifat fikir. Apa itu sifat pemurah? Sifat pemurah adalah orang yang suka memberi. Sedangkan sifat fikir adalah kebalikan dari sifat pemurah, yaitu orang yang pelit atau enggan mengeluarkan hartanya untuk orang lain. Oke, nanti Ibu akan memberikan tugas tambahan. Tugas tambahannya nanti akan Ibu kirim melalui grup WhatsApp Al-Quran dan Hadis. Oke. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.